Jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Malang cukup tinggi. Tercatat Kota Malang menempati urutan kedua kasus HIV/AIDS se-Jawa Timur dengan jumlah penderita mencapai 2.906 orang. Aktivis peduli AIDS di Kota Malang menuntut pengesahan Ranperda HIV/AIDS dan mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS. Aksi memperingati Hari AIDS Sedunia dilakukan di depan kantor DPRD Kota Malang. Aksi ini dilakukan oleh jaringan lintas isu dan aktivis peduli HIV Kota Malang. Dengan membawa spanduk tuntutan, mereka berorasi menuntut perhatian pemerintah Kota Malang. Beberapa tuntutan para aktivis tersebut diantaranya menuntut pengesahan Raperda HIV/AIDS. Selain itu, mereka juga meminta kembali diaktifkannya Komisi Penanggulangan AIDS. Di Kota Malang, jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 2.906 orang. Menurut Koordinator Aksi, Rika Wanda, pihaknya pernah menemukan penambahan kasus HIV/AIDS di Kota Malang sebanyak 30 kasus dalam waktu 1 bulan. Jumlah tersebut merupakan penambahan kasus terbanyak di Kota Malang. Aktivis menilai sosialisasi dan edukasi penanganan kasus HIV di Kota Malang cenderung masih mendiskreditkan para penderita. Edukasi yang dilakukan pemerintah juga masih dirasa salah dalam memberikan pengertian dan pencegahan HIV/AIDS. Menuntut pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali KPA dan juga Perda HIV atau Perda penyakit menular yang sampai saat ini Malang tidak punya, Mas. Malang tidak punya, padahal Malang itu juara 2 kasus tertinggi HIV di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kenapa dirasa hal itu mendesak? Ya, karena angka kasusnya terus naik. Setiap hari itu pasti ada orang positif di Malang. Bahkan pernah di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang, dalam 30 hari, 1 bulan itu 1 kasus setiap hari. Jadi 1 bulan ada 30 orang dengan HIV yang positif. Di rumah itu satu rumah sakit ya, belum layanan-layanan yang lain. Penanganan kasus HIV-nya temukan, obati, pertahankan. Tapi yang masih menjadi persoalan, edukasinya tidak berjalan. Di sekolah-sekolah kemarin itu kami sosialisasi di salah satu SMA negeri di Malang. Mereka mengatakan, bahkan orang dari BNN mengatakan bahwa orang dengan HIV itu kebanyakan orang-orang yang bermasalah di masa lalu. Kemudian salah satu guru di sekolah itu juga mengatakan orang dengan HIV biasanya kurus kering, padahal itu tidak benar. Ketika orang dengan HIV sudah melakukan pengobatan, mereka bisa beraktivitas normal, bisa memiliki anak dengan status HIV negatif, mereka juga bisa divaksin, mereka hidup, mereka sehat, tidak ada masalah, tidak ada bedanya dengan kalian yang sehat. Di Kota Malang masih ada anak-anak yang ketika sekolah kemudian status HIV-nya diketahui oleh wali murid, kemudian oleh gurunya, bahkan oleh gurunya pernah tidak boleh mengambil air wudhu. Kami juga yang mengadvokasi dengan teman-teman dari LBH. Memang teman-teman anak-anak itu bisa kembali sekolah, tapi kan mentalnya sudah berubah, Mas. Status HIV-nya sudah diketahui satu lingkungan sekolah, bahkan orang tua wali murid, itu kan nggak layak gitu. Harusnya kalau HIV apa bedanya sih dengan penyakit jantung dan diabetes, cuma butuh minum obat seumur hidup kok, nggak ada bedanya. Cuma karena diurut-urutkan dengan persoalan sosial, akhirnya jadi banyak, jadi panjang rentetannya gitu. Simon Alfredo melaporkan.